Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu kontemporer. Saya, Syakira Nadia, teman saya, Zalfa Zahia Putri, dan Sabita Hakim. Pengertian isu kontemporer. Menurut KBBI, isu berarti yang sedang dibicarakan, kabar yang belum tentu benar, atau pokok permasalahan dalam diskusi. Sedangkan kontemporer berarti masa kini atau sesuatu yang terjadi pada waktu yang sama. Jadi, isu kontemporer dapat diartikan sebagai masalah atau topik yang sedang berkembang dan bahas di masa kini. Contohnya seperti kualitas guru yang kurang memadai. Kualitas guru yang tidak optimal dapat berdampak pada rendahnya kualitas lulusan. Yang kedua ada penyebaran guru yang tidak merata. Distribusi guru yang tidak merata menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara daerah. Yang ketiga ada komersialisasi pendidikan. Politik komersialisasi pendidikan seperti mahalnya biaya pendidikan dapat mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat kurang mampu. Tantangan dalam menghadapi keragaman peserta didik. Dalam era globalisasi, pendidik menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai peserta didik sambil mencapai target kurikulum. Perubahan kurikulum yang membingungkan. Seringnya pergantian kurikulum dapat membingungkan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi. Dalam pembelajaran, integrasi teknologi dalam pendidikan menimbulkan tantangan baru bagi pendidik dalam menghadapi metode pengajaran. Perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Kasus perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius bagi pendidik dan institusi pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sabita. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, potensi kecerdasan, dan bakat istimewa, serta anak yang mengalami hambatan belajar seperti cacat, autis, keterbelakangan mental, dan anak gelandangan. Jenis pendidikan inklusif 1. Sekolah luar biasa. Lembaga pendidikan khusus yang melayani satu jenis hambatan tertentu seperti SLB tunanetra hambatan penglihatan, SLB tunarungu hambatan pendengaran, SLB tunagrahita hambatan intelektual, SLB tunadaksa hambatan fisik atau motorik, SLB tunalaras hambatan emosi dan perilaku, SLB tunaganda hambatan majemuk. 2. Pendidikan terpadu. Sekolah reguler yang juga menampung anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan metode pembelajaran yang sama dengan siswa reguler. Namun, saat ini hanya terbatas pada anak tunanetra dan masih banyak sekolah reguler yang menolak menerima anak berkebutuhan khusus. Tujuan pendidikan inklusif. 1. Mengurangi hambatan dalam proses tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. 2. Memberikan peluang yang maksimal bagi anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang normal. 3. Mencegah kondisi perkembangan yang semakin memburuk. 4. Menghindari munculnya keterbatasan kemampuan lain yang disebabkan oleh ketidakmampuan utama. Pengertian digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan adalah proses penggunaan teknologi digital dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan akses, efektivitas, dan interaktivitas pendidikan. Dengan digitalisasi, materi belajar bisa diakses secara online melalui e-learning, video, dan aplikasi pendidikan. Guru dapat mengajar lebih fleksibel dan siswa bisa belajar kapan saja dari berbagai sumber. Selain mempermudah proses belajar, digitalisasi juga membuat pendidikan lebih inklusif bagi siswa di daerah terpencil. Namun, tantangan seperti akses internet yang tidak merata dan literasi digital masih perlu diatasi.
Digitalisasi pendidikan adalah langkah penting untuk menyesuaikan sistem belajar dengan perkembangan teknologi. Contoh digitalisasi pendidikan. 1. E-learning dan learning management system seperti Google Classroom, Moodle, dan Edmodo yang memungkinkan guru mengelola kelas secara online. Yang kedua, penggunaan aplikasi dan platform edukasi seperti Ruang Guru, Zenius, dan Khan Academy yang menyediakan materi pembelajaran interaktif. Yang ketiga, pemanfaatan virtual reality dan augmented reality. Contoh, VR digunakan dalam pelajaran sejarah untuk menjelajahi situs bersejarah secara virtual. Yang keempat, ujian dan evaluasi online. Contoh, computer-based test seperti UTBK yang menggantikan ujian berbasis kertas. Yang kelima, kelas hybrid dan video conference. Contoh, Zoom atau Microsoft Teams digunakan untuk kelas jarak jauh dan pembelajaran daring. Digitalisasi pendidikan membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel, inovatif, dan menarik bagi siswa di era modern.